ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas, ya, formasi yang akan datang. Selamat kepada pemilik akun Sri Ulan Mawardani dan Sisilia. Kedua akun ini akan kami berikan bonus pulsa sebesar masing-masing Rp50.000 untuk edisi bulan Juli 2026. Kepada pemilik akun ini, segera konfirmasi ke admin kami. Dan kepada teman-teman yang lainnya, jangan lupa terus berkomentar untuk mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk 2 orang pemenang di bulan berikutnya. Ada kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi 8 ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi 8 ini. Informasi yang kita diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu juga sudah didengar oleh pimpinan DPR kita, dan termasuk solusi-solusi yang kita tawarkan, Pak. Misalnya yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR, dan itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan. Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas, ya, formasi yang akan datang. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada perjuangan real Bapak Ibu di Komisi 8 ini, luar biasa, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua dan kita semuanya. Kemudian perluasan cakupan penerimaan PIP dan KIP kuliah. Cakupan penerima PIP tahun 2026 adalah sebesar 27,34% dari jumlah siswa santri pada Kementerian Agama berdasarkan pemadanan data populasi siswa semester 1 tahun 2026. Kementerian Agama sebanyak 10.757.119 siswa dengan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN itu ya, diperoleh data bahwa jumlah siswa yang berada di desil 1 sampai 5 adalah sebanyak 4.524.025, seulangi 4.524.025 orang atau siswa, atau sebesar 41,9%. Berdasarkan pemadanan data tersebut, maka diperlukan perluasan cakupan penerima PIP di Kementerian Agama. Perluasan cakupan penerima PIP juga diperlukan untuk siswa pada jenjang RA sederajat yang berasal daripada keluarga miskin dan rentang miskin berdasarkan referensi data pada DTSN tadi. Cakupan penerima KIP kuliah adalah sebesar 11,20% dari jumlah mahasiswa pada Kementerian Agama. Cakupan penerima KIP kuliah dipandang masih kecil jika melihat karakteristik lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. Meskipun demikian, perluasan cakupan KIP kuliah tetap perlu dilakukan berbasis data. Dengan basis data dan data yang lebih kuat, perluasan cakupan penerima KIP kuliah diharapkan semakin tepat sasaran, ya, akuntabel, dan berkontribusi terhadap pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin melalui sektor pendidikan. Yang ketiga adalah penguatan keberlanjutan BOS. Penguatan keberlanjutan BOS madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan perlu menjadi perhatian
dalam pembahasan bantuan pendidikan, terutama untuk menjaga kecukupan dukungan operasional pada satuan pendidikan. BOS merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan agar proses pembelajaran tetap berjalan secara mandiri, memadai, dan berkelanjutan. Berdasarkan identitas kebutuhan BOS madrasah swasta tahun anggaran 2026, kebutuhan anggaran mencapai 8.052.662.550 rupiah untuk 51.492 madrasah swasta dengan 7.194.677 siswa. Sementara itu, pagu yang tersedia dalam DIPA tahun anggaran 2026 di Pendidikan Islam itu sebesar 7.988.669.811 rupiah, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 61.992.739 rupiah. Kekurangan tersebut itu telah didiskusikan kepada Presiden, telah diusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai bagian daripada usulan tambahan anggaran ABT non belanja pegawai tahun anggaran 2026. Kementerian Agama terus mendorong pemenuhan kebutuhan BOS dengan tetap memperhatikan ketetapan sasaran, ketepatan jumlah, ketetapan waktu penyaluran, serta akuntabilitas penggunaan dana. Sebelum kami akhiri, ya Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwa selaku penanggung jawab dalam hal ini, Menteri Agama, kami sudah mengidentifikasi case by case, kasus demi kasus yang terjadi di dalam kantor kami. Kami akui banyak hal yang kami perlu sempurnakan secara teknis tentang pendistribusian, dan kami berharap semoga tingkat kekeliruan pengelolaannya itu makin kesini makin sedikit ya, dan kami identifikasi semuanya, dan insya Allah tentu kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin agar bantuan itu tepat sasaran dan tanpa ada kendala dan masalah-masalah lain yang muncul. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang betul-betul sangat membantu kami juga di dalam rangka mendata siapa yang paling tepat untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu ya. Lebih baik kami terbuka bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang punya juga data-data akurat, dan dengan demikian ke depan mungkin ini kita bisa sinergi seperti ini sangat penting untuk kita lakukan.